Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini Bapa, kami datang bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah minggu kami. Sekalipun kami melakukan ibadah ini di tengah-tengah rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu dalam menyatakan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Amanginang. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Nats firman Tuhan yang sampai kepada kita di dalam ibadah minggu kita pada saat ini terambil dari Kejadian, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Salam Amanginang. Pada minggu hari ini kita masuk di dalam minggu yang disebutkan dengan Minggu Trinitatis, yang artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Trinitatis adalah Allah Tritunggal. Allah yang kita percayai, tiga oknum, satu hakikat. Dan di dalam nas firman Tuhan ini jelas kita melihat. Di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita di sini merujuk kepada Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Sekalipun ada penafsiran yang mengatakan bahwa kata kita di sini ada yang mengatakan bahwa Allah sendiri berbincang-bincang dan berbicara dan berencana dengan malaikat-malaikat yang ada di sorga untuk menciptakan segala ciptaan yang ada di bumi ini dan menciptakan manusia itu sendiri. Tetapi di dalam kekristenan ditafsirkan juga bahwa kata kita di sini merujuk kepada Allah Tritunggal. Dan ini dapat kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di sini terdapat unsur Allah Bapa,
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dapat kita lihat dari ayatnya yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Baru kita tarik lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari Yohanes 1. Firman itu telah menjadi daging, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah. Firman yang telah menjadi daging adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam penafsiran kata baiklah kita menjadikan manusia di ayat 26 ini merujuk kepada Allah Tritunggal, yang dimana Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Di dalam satu hakikat ada 3 unsur. Itulah Allah Tritunggal. Dan itulah yang kita rayakan Bapak Ibu di dalam minggu pada saat ini, yang dikatakan dengan Minggu Trinitatis, Allah Tritunggal. Dan mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan masuk di dalam minggu-minggu Trinitatis. Dan di sini kita akan melihat bagaimana karya Allah, bagaimana penyertaan Allah bagi kita orang-orang yang beriman dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa karya ciptaan Tuhan. Sungguh luar biasa tujuan dan maksud daripada Tuhan atas kehidupan kita manusia. Manusia diciptakan sungguh mulia. Manusia diciptakan sungguh istimewa. Bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia tersebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa tujuan dari Tuhan? Di sini Tuhan memiliki satu tujuan yang sungguh luar biasa bagi manusia yang akan Dia ciptakan tersebut. Yaitu dikatakan di sini, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti berkuasa atas alam semesta ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini kita segambar dan rupa Allah, diciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Satu tujuan Tuhan, Bapak Ibu menciptakan kita adalah untuk berkuasa. Dan kata kuasa di sini sering kita salah artikan, yang menjadikan manusia sesukanya terhadap alam semesta, sesukanya terhadap karya ciptaan yang lain. Aku kan diciptakan untuk berkuasa. Ya kan Bapak Ibu? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya tujuan daripada Tuhan sungguh indah, sungguh mulia, sungguh istimewa terhadap manusia tersebut. Tetapi diakibatkan oleh manusia tersebut telah jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia tersebut menjadi rusak, menjadi kabur. Semua ditutupi oleh dosa. Karena dosa manusia tersebut melakukan sesuka hatinya, tidak lagi mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak lagi melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Padahal pada mulanya sungguh luar biasa
perencanaan yang Tuhan buat terhadap manusia tersebut. Sungguh luar biasanya keinginan Tuhan di dalam diri manusia tersebut. Dan dapat kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dari ayat 1 sampai ayat 25, terlebih dahulu Tuhan menyediakan apa yang akan dibutuhkan oleh manusia tersebut. Baru pun Allah menciptakan manusia itu sendiri. Dan Tuhan menyerahkan kepada manusia untuk manusia berkuasa, yang artinya di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Manusia harus dapat memelihara, harus dapat merawat, menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan atas alam semesta ini. Baik tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan yang ada di bumi. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkannya, kita diberikan kuasa untuk merawat, untuk menjaga, untuk melestarikannya. Itu Bapak Ibu yang dikatakan di sini. Berkuasa atas ikan di laut, atas burung-burung, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu tujuan Tuhan bagi kita. Itu maksud Tuhan di dalam hidup manusia. Tapi apa yang kita lihat saat ini Bapak Ibu? Manusia sendiri merusak gambar dan rupa Allah. Manusia sendiri merusak atau menghancurkan alam semesta, ciptaan yang lain yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nas firman Tuhan kita saat ini juga dapat kita lihat bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti tidak ada perbedaan di antara kita Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan di antara manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya sama di hadapan Allah. Oleh karena itu hendaknya kita saling menghormati Bapak Ibu. Kita setara di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Kita sama. Hormati orang lain. Hormati suku lain. Hormati bangsa lain. Hormati yang tidak sejenis denganmu. Baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi kenapa kita membanding-bandingkan lagi? Kita membandingkan si A, kita membandingkan si B, kita membandingkan si C. Padahal Tuhan melihat kita sama. Di sini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mampu mengatakan seperti lagu yang mengatakan demikian. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita harus mampu mengasihi sesama kita manusia. Kita harus mampu mengasihi siapapun tanpa pilih bulu. Karena di hadapan Tuhan juga kita sama. Di hadapan Tuhan kita tidak ada perbedaan. Jadi dalam hati kita juga Bapak Ibu harus ada rasa untuk saling mengasihi. Karena di dalam diri saudaraku, di dalam dirinya, di sana ada kemuliaan Raja. Di sana ada kemuliaan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini diberikan tugas kepada kita sebagai manusia yang istimewa, sebagai manusia karya ciptaan Allah yang sungguh mulia dibandingkan ciptaan lainnya. Manusia memiliki spiritual, manusia memiliki pikiran, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Inilah perbedaan kita Bapak Ibu dari ciptaan lain. Ciptaan lain tidak ada spiritual, tidak ada pikiran, tidak ada akal, tapi manusia sungguh luar biasa. Diciptakan oleh Allah, memiliki spiritual, memiliki pikiran, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai manusia yang mulia tersebut, sebagai manusia yang diciptakan sungguh istimewa tersebut, disampaikan tugas kepada kita Bapak Ibu. Disampaikan Tuhan tugas bagi kita, yaitu yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Beranak cucu dan bertambah banyak. Jangan kita salah artikan Bapak Ibu yang mengatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, jadi sesuka kita untuk beranak cucu, sesuka kita untuk bertambah banyak. Sehingga di sana ada kata liar, tidak. Tapi di sini harus terlebih dahulu diikat oleh pernikahan yang kudus. Harus terlebih dahulu menjadi suami, istri. Inilah rasa hormat kita Bapak Ibu. Rasa hormat atas kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Jadi disahkan dulu di dalam hubungan oleh Allah, barulah beranak cucu dan bertambah banyaklah. Supaya di dalam kelahiran tersebut, di dalam kelahiran, di sana juga ada suatu kekudusan. Seorang bayi lahir, seorang anak lahir, seorang cucu lahir dari keluarga yang telah terlebih dahulu dikuduskan oleh Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Berkuasalah, kembali kita diingatkan. Tugas manusia tersebut adalah untuk berkuasa. Tadi sudah kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa kata berkuasa di sini itu merujuk kepada bagaimana manusia tersebut untuk dapat melestarikan, bagaimana manusia tersebut untuk dapat menjaga dan merawat apa yang telah Allah ciptakan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu kita saat ini, Minggu Trinitatis, kita sungguh dapat melihat bagaimana tangan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana sesungguhnya tujuan Tuhan atas hidup kita. Mari, saat ini tuh Bapak Ibu, kita melakukan apa tujuan Tuhan yang sebenarnya itu dalam hidup kita. Kalau kita melihat pada saat ini sering terjadi kesenjangan sosial di antara kita manusia, sering terjadi perusakan atas alam semesta yang dilakukan oleh manusia. Hari ini kita diingatkan bahwa kita harus melihat bahwa di dalam alam semesta di sana ada kemuliaan Tuhan. Di dalam diri saudaraku di sana ada kemuliaan Tuhan. Aku dan dia setara. Aku dan dia sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi yang membanding-bandingkan Bapak Ibu. Tapi aku dan dia sama-sama dikasihi Tuhan. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasanya Allah yang telah menyediakan segalanya bagi kita. Dikatakan di ayat 29 sampai ayat 30 tersebut, bahwa Tuhan telah menyiapkan segalanya bagi kita, telah menyiapkan berkat-berkatnya atas kita yang ada di bumi ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Itulah berkat Tuhan, bahwa di alam semesta ini sudah tercipta berkat bagi manusia tersebut. Dan terakhir Bapak Ibu, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, sungguh amat baik. Luar biasa, sungguh amat baik. Jadi kita diciptakan Bapak Ibu, sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik, tapi semuanya baik. Oleh karena itu, nyatakan
di dalam hidup kita, bahwa gambar dan rupa Allah ada di dalam hidupku, ada di dalam hidup saudaraku, ada di dalam hidup istriku, suamiku, anak-anakku. Di sana ada kemuliaan Allah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap mengingat dan kita tetap dapat saling menghormati dan saling menghargai atas kehidupan kita manusia. Dan terhadap alam semesta, kita harus mampu melihat bahwa Tuhan memberikan alam semesta bagi kita. Baik ikan-ikan, burung, hewan, binatang yang lain, dan tumbuh-tumbuhan. Itu menjadi tugas kita Bapak Ibu, untuk merawat, menjaga, dan melestarikannya. Supaya tidak ada lagi penghancuran atau perusakan alam semesta yang dilakukan oleh manusia. Tapi saat ini kita diajak untuk dapat bersama-sama dengan alam semesta. Dan kita dapat melihat di dalam alam semesta ini ada kemuliaan atas ciptaan Allah. Amin Bapak Ibu, termulialah Tuhan. Di dalam minggu kita pada saat ini, Minggu Trinitatis. Allah Tritunggal yang telah menciptakan manusia dan memiliki maksud yang sungguh istimewa di dalam hidup manusia. Saya, kamu adalah manusia yang istimewa. Kita adalah manusia yang istimewa dan diciptakan oleh Tuhan. Sungguh amat baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada minggu saat ini Tuhan. Di mana Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami manusia. Ketika Tuhan menciptakan kami, semuanya sungguh amat baik. Tetapi karena dosa, gambar dan rupa Allah yang ada di dalam hidup manusia itu semakin dikaburkannya Bapa. Dan saat ini kami diingatkan kembali untuk kami tetap mengingat bahwa dalam hidup kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ingatkan kami kembali Tuhan. Kuatkan kami kembali untuk dapat melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Untuk dapat tetap mengucap syukur atas ciptaan-Mu, mengucap syukur atas tugas yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Supaya kami dapat merawat, menjaga, dan melestarikan alam semesta dan seluruh karya ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka dimanapun berada. Dan kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Dan atas apa yang terjadi Tuhan dalam bumi ini, lawat kami Bapak-Bapak. Kuatkan kami Bapak. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan dari virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.